Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Liburan kenaikan kelas akhirnya berakhir. Anak-anak mulai datang ke sekolah dengan membawa tas baru dan wajah yang ceria. Guru-guru juga sudah kembali dengan semangat untuk mengajar di semester baru ini. Di SD Merpati, suasana biasanya riang dan penuh tawa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pak Warno, tukang kebun sekolah yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana, mulai merasakan hal aneh sejak hari pertama masuk sekolah. Biasanya pagi-pagi dia langsung mengecek tanaman di taman depan dan halaman belakang. Tapi hari itu, ketika ia melangkah keluar gudang perkakasnya, ia melihat tanaman-tanaman yang biasanya hijau segar, mendadak tampak layu dan lemas. Ini kenapa ya? Kan baru liburan mestinya tanaman malah makin segar. Gumam Pak Warno sambil membungkuk memeriksa daun-daun yang menguning. Dia mengambil selang dan mencoba menyiram, tapi tanaman itu tetap layu tanpa ada perubahan. Setelah selesai dengan tugasnya, di taman, Pak Warno berjalan ke ruang guru untuk mengantarkan minuman teh seperti biasa. Ketika masuk, ia melihat beberapa guru duduk dengan wajah lesu. Butini, guru bahasa Indonesia yang biasanya ramah dan ceria, tampak duduk memegangi kepala sambil mengerutkan dahi. "Butini, apa ibu sakit?" tanya Pak Warno dengan suara pelan. Butini menggeleng. "Ah, Pak Warno, badan saya rasanya berat, kepala pusing, dan semalam mimpi buruk terus," jawabnya lirih. Pak Warno mengangguk. Ia juga sempat mendengar Bu Ani, guru matematika, mengeluh serupa. "Saya juga nggak enak badan, Pak," kata Bu Ani ketika mereka bertemu di kantin. Hari-hari berikutnya semakin banyak guru yang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pak Warno memperhatikan Bu Sari, guru kelas 4, yang wajahnya pucat dan matanya tampak sayu. Ia mendengar Bu Sari sering mengeluh susah tidur dan bermimpi hal-hal menyeramkan. Semuanya kenapa ya? Apa karena liburan terlalu melelahkan? Pikir Pak Warno. Tapi rasa tidak enaknya semakin kuat ketika ia melihat suasana sekolah yang makin berbeda. Murid-murid yang biasanya ramai dan ceria juga mulai terlihat takut-takut, terutama saat pulang sekolah. Beberapa anak mengaku melihat bayangan hitam di lorong kelas atau mendengar suara bisikan aneh saat berada di tempat yang sepi. "Pak Warno, aku takut kalau lewat di dekat ruang guru," kata Dodi, murid kelas 5. Saat bertemu Pak Warno di taman, Pak Warno mencoba menenangkan. "Ah, itu cuman imajinasi kamu, Nak. Nanti kalau sudah biasa, kamu nggak takut lagi kok." Namun, hal-hal aneh itu semakin sering terjadi. Suara bisikan muncul saat malam hari di ruang guru. Pintu kelas yang biasanya mudah dibuka, tiba-tiba sulit, dibuka tanpa alasan, dan angin dingin yang datang tiba-tiba membuat semua orang merinding. Pak Warno mulai merasakan hawa yang berbeda di sekolah. Saat malam hari, ketika dia harus merawat taman, angin dingin menusuk kulit meski tidak ada hujan dan cuaca pun sedang cerah. Ia pernah melihat sekilas bayangan hitam melintas di dekat ruang guru. Sempat ia mengira itu hanya bayang-bayang biasa, tapi hatinya tak tenang. Di suatu pagi ketika Pak Warno hendak membuka gudang alat, ia menemukan jimat kecil tergeletak di depan pintu. Jimat itu tampak tua dan ada tulisan aneh yang tidak ia mengerti. Ia memasukkan jimat itu ke dalam saku, merasa harus menyelidiki lebih lanjut. Suatu hari Pak Warno duduk bersama Pak Agus, kepala sekolah, di ruang guru. Pak Agus tampak letih dan mengeluh soal kesehatannya yang menurun. "Pak Warno, saya juga nggak ngerti kok badan saya gampang capek dan susah tidur ya?" tanya Pak Agus dengan nada khawatir. Pak Warno mengangguk. "Memang sejak liburan ini, banyak guru yang kelihatan nggak sehat. Saya juga merasakan hal aneh di sekitar sekolah." Keduanya saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang tidak biasa tapi belum bisa dijelaskan. Kondisi guru-guru makin memburuk dalam 1 minggu. Beberapa guru terpaksa izin sakit dan ada yang harus dirawat di rumah. Butini, yang sakitnya paling parah, sampai harus dibawa ke klinik desa. Para murid pun mulai bertanya-tanya, ada apa dengan guru-guru mereka? Di kelas, suasana belajar jadi kurang nyaman. Banyak guru yang kehilangan fokus, suara mereka terdengar serak, dan energi mereka menurun drastis. Beberapa murid menjadi bingung dan takut. Bahkan ada yang mulai menangis di kelas karena tidak paham pelajaran.
Pak Warno yang selama ini hanya diam mengamati akhirnya merasa harus bertindak. Ia teringat pesan kakeknya dulu tentang tanda-tanda, gangguan gaib dan santet yang bisa menyerang seseorang secara tiba-tiba, terutama karena dendam atau sakit hati. Kalau memang benar ini santet, saya harus cari tahu siapa yang ingin mencelakai para guru, pikir Pak Warno. Malam itu, ketika sekolah sudah sepi, Pak Warno kembali ke taman. Ia berdoa dan berusaha memusatkan diri untuk menangkap sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, ia merasa ada energi gelap yang bersembunyi di beberapa sudut sekolah, terutama di dekat ruang guru. Ia pun berniat mulai menyelidiki lebih dalam. Pak Warno tahu, ini bukan masalah biasa. Ada orang yang sangat marah dan sakit hati sampai menggunakan cara-cara gelap untuk membalas dendam. Keesokan harinya, suasana sekolah makin tegang. Para guru yang sakit masih belum membaik. Pak Agus mulai mengajak pertemuan kecil dengan guru-guru untuk membahas situasi ini. Tapi mereka semua bingung dan takut. Pak Warno diam-diam mulai bertanya ke beberapa murid tentang kejadian aneh selama liburan. Beberapa anak mengaku mendengar bisikan dan melihat orang-orang mencurigakan yang sering datang ke sekitar sekolah. Ada yang aneh, Pak. Aku juga lihat orang tua murid yang marah-marah waktu pengumuman naik kelas, kata Sari, murid kelas 6, yang cukup cerdas. Mendengar itu, Pak Warno semakin yakin bahwa ada dendam yang disimpan oleh orang tua murid terhadap guru-guru di sekolah. Ia mulai merancang langkah untuk melindungi para guru dan murid dari ancaman yang belum terlihat ini. Hari-hari berikutnya Pak Warno bekerja lebih keras, selain merawat tanaman. Ia juga mulai melakukan hal-hal yang menurutnya bisa menetralkan energi negatif, seperti membakar kemenyan di sudut sekolah dan menaruh batu bertuah warisan kakeknya di beberapa tempat. Sekolah yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak mulai terasa berbeda. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, dan Pak Warno tahu ini baru awal dari masalah besar yang harus segera dihadapi. Hari-hari setelah Pak Warno mulai curiga, suasana di sekolah makin tegang. Kondisi para guru yang sakit tak kunjung membaik. Beberapa bahkan harus absen mengajar selama beberapa hari, membuat jadwal pelajaran jadi berantakan. Pak Agus, kepala sekolah, mulai kewalahan mengatur pengganti dan menenangkan murid-murid yang mulai bertanya-tanya. Pak Warno sendiri tak hanya sibuk merawat taman dan tanaman, tapi juga mulai memeriksa setiap sudut sekolah. Ia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang membuat suasana jadi berbeda dan para guru sakit-sakitan. Suatu sore, ketika sedang membersihkan sekitar ruang guru, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah meja guru ada sebuah benda kecil yang tampak seperti jimat. Bentuknya seperti kain kecil berwarna hitam dengan tulisan-tulisan merah yang tak bisa ia baca. Pak Warno mengambilnya perlahan dan memeriksa dengan seksama. Ini pasti bukan main-main, pikirnya. Tak jauh dari situ ia juga menemukan selembar kertas yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh. Tulisan itu seperti simbol-simbol yang sering ia dengar dari cerita kakeknya soal ilmu hitam dan santet. Rasa takut dan curiga mulai menguasai Pak Warno. Ia tahu ini bukan kebetulan, dan semakin yakin kalau sekolah sedang diserang oleh sesuatu yang gaib. Namun Pak Warno juga sadar kalau ia langsung membicarakan hal ini kepada banyak orang, bisa-bisa malah menimbulkan kepanikan. Apalagi sekolah adalah tempat anak-anak belajar, dan para guru sedang berjuang untuk tetap mengajar walaupun dalam kondisi lemah. Karena itu, ia memutuskan untuk menyimpan semua temuannya dan mulai menyelidiki dengan hati-hati, tanpa menarik perhatian. Setiap hari setelah selesai membersihkan dan merawat tanaman, Pak Warno mulai menyusuri lingkungan sekolah dengan lebih teliti. Ia mencatat waktu dan tempat di mana tanda-tanda aneh itu muncul. Ia juga berbicara secara diam-diam dengan beberapa murid yang dianggapnya jujur dan bisa dipercaya. Dari mereka, Pak Warno tahu kalau ada beberapa orang tua murid yang sering datang ke sekolah dengan wajah marah dan tidak puas setelah pengumuman kenaikan kelas. Saya dengar beberapa orang tua kecewa karena anaknya tidak naik kelas. Mereka ngomong-ngomong dengan suara rendah dan terlihat emosi, kata salah satu murid Rina kepada Pak Warno. Pak Warno tahu bahwa kemarahan dan kekecewaan yang mendalam bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal nekat, termasuk hal-hal yang berbau mistis.
Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa santet itu berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan dan ingin balas dendam pada guru-guru. Malam harinya Pak Warno duduk di bangku taman sekolah, menatap langit gelap sambil mengingat-ingat cerita dari kakeknya. Kakeknya pernah bilang kalau santet biasanya tidak datang begitu saja. Ada alasan kuat di baliknya, seringnya karena dendam dan sakit hati yang mendalam. Pak Warno pun semakin yakin bahwa orang tua murid yang kecewa itu mungkin menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai guru-guru. Namun, dia tidak mau langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Hari-hari berikutnya, Pak Warno terus memperhatikan. Ia mulai melihat beberapa orang tua murid yang tidak biasa berkeliaran di sekitar sekolah saat waktu yang aneh, seperti sore menjelang maghrib. Beberapa dari mereka terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain, dan berjalan dengan ragu-ragu seolah ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Pak Warno berusaha mendekati mereka tanpa ketahuan, tapi mereka selalu menghilang saat ia datang. Suatu hari, ketika Pak Warno sedang membersihkan ruang guru, ia menemukan bekas kertas yang sobek di bawah meja. Kertas itu berisi mantra-mantra yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Warno mengambil kertas itu dan membawanya ke rumah untuk ditunjukkan kepada tetangganya yang paham tentang hal-hal gaib. Tetangganya Pak Joko, seorang dukun kampung yang terkenal, sakti, melihat kertas itu dengan serius. Ini memang tanda-tanda santet. Biasanya, ini digunakan untuk melemahkan orang yang menjadi sasaran, kata Pak Joko sambil menunjukkan beberapa tanda pada kertas itu. Pak Warno merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu kalau ini bukan hal sepele dan harus segera ditangani dengan tepat. Pak Joko kemudian memberikan beberapa petunjuk bagaimana cara menghadapi santet ini, seperti membersihkan tempat-tempat yang dianggap keramat dengan ritual tertentu dan menggunakan benda-benda khusus untuk menangkal energi negatif. Namun, Pak Joko juga mengingatkan Pak Warno untuk hati-hati, karena pelaku santet mungkin masih berada di sekitar sekolah dan bisa jadi mereka sedang mengawasi. Pak Warno kembali ke sekolah dengan perasaan waspada. Ia mulai merencanakan cara agar bisa melindungi guru-guru dan sekolah tanpa membuat orang tua murid yang kecewa itu merasa terancam. Ia juga mulai mencari dukungan dari beberapa guru yang dianggapnya bisa dipercaya dan tidak mudah panik. Namun, kepercayaan mereka masih ragu-ragu karena mereka sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Warno merasa sendirian dalam perjuangannya, tapi ia tidak mau menyerah. Ia tahu kalau tugasnya bukan hanya merawat tanaman, tapi juga menjaga tempat ini tetap aman bagi anak-anak dan guru. Satu hal yang pasti, ia harus merahasiakan penyelidikannya supaya masalah ini tidak membesar dan menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Di hari-hari berikutnya, Pak Warno semakin waspada. Ia mulai membawa beberapa alat khusus yang diberikan Pak Joko, seperti kemenyan dan batu bertuah, dan menaruhnya di beberapa sudut sekolah. Setiap malam sebelum pulang, ia juga melakukan doa dan ritual kecil untuk mengusir energi negatif yang mungkin masih bersembunyi, tapi meskipun sudah berusaha keras, gangguan gaib itu tetap terasa ada. Beberapa kali Pak Warno mendengar suara-suara aneh di malam hari dan melihat bayangan hitam yang melintas cepat. Ia tahu ini belum selesai dan perjuangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Beberapa hari berlalu sejak Pak Warno mulai menyadari adanya gangguan santet di sekolah. Meski sudah melakukan berbagai cara untuk mengusir energi negatif, kondisi para guru makin memburuk. Mereka yang biasanya ramah dan kuat, kini sering terlihat pucat dan lemas. Suasana sekolah jadi makin tegang. Pak Warno tahu, dia harus bertindak lebih cepat dan mencari sumber masalah sebenarnya. Ia mulai mengumpulkan informasi dengan cara yang lebih sistematis. Setiap kali bertemu murid-murid yang bisa dipercaya, ia bertanya tentang kejadian aneh yang mereka lihat atau dengar. Dari perbincangan dengan beberapa murid, Pak Warno mendengar cerita yang sama, bahwa beberapa orang tua murid kerap datang ke sekolah dengan wajah marah dan sering mengeluh soal nilai anaknya yang tidak naik kelas. Orang-orang tua itu tidak hanya protes biasa, tapi sampai menuntut agar guru mengubah keputusan. Salah satu murid Andi bercerita, "Pak, saya lihat orang tua saya dan beberapa orang tua murid lain sering kumpul malam-malam di rumah Pak Rahmat, dekat sekolah. Mereka bicaranya serius dan kadang ada yang bawa sesuatu yang aneh, seperti lilin dan kertas-kertas kecil.
Pak Warno segera mencatat semua informasi itu. Ia tahu ini penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia mulai mencari tahu tentang rumah Pak Rahmat dan siapa saja yang biasanya datang. Setelah beberapa hari mengamati, Pak Warno melihat ada beberapa orang tua murid yang berkumpul di sana saat malam hari. Mereka tampak serius dan sering membawa barang-barang yang mencurigakan. Satu malam, Pak Warno mencoba mendekati rumah Pak Rahmat diam-diam. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Pak Warno bersembunyi di balik pagar dan mengintip ke jendela rumah itu. Di dalam ia melihat beberapa orang duduk melingkar. Di tengah lingkaran, ada lilin menyala dan benda-benda kecil yang tampak seperti jimat. Suara mereka pelan tapi cukup terdengar. Mereka membacakan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Pak Warno merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar kemarahan biasa. Mereka benar-benar melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam. Pak Warno tahu, jika ini sampai terbongkar, bisa membuat masalah besar. Ia juga mulai merasa terancam. Jika mereka tahu ada yang mengintip, bukan tidak mungkin mereka akan membalas. Keesokan harinya, Pak Warno menceritakan sebagian pengamatannya kepada Pak Agus, kepala sekolah. Namun Pak Agus terlihat ragu dan khawatir kalau masalah ini jadi besar dan mengganggu reputasi sekolah. Pak Warno, kita harus hati-hati. Jangan sampai kabar ini sampai ke telinga banyak orang, nanti bisa jadi panik, kata Pak Agus pelan. Pak Warno mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus terus menyelidiki. Guru-guru juga butuh perlindungan, namun tekanan mulai terasa. Beberapa hari kemudian Pak Warno merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Beberapa orang tua murid yang dikenal sering marah mulai bertanya-tanya dan curiga. Saat ia sedang membersihkan taman, tiba-tiba datang Pak Sumarno, ayah salah satu murid yang tidak naik kelas. Dengan nada tajam, Pak Sumarno bertanya, "Pak Warno, saya dengar-dengar Bapak sering mondar-mandir di sekitar sekolah malam-malam. Ada apa sebenarnya?" Pak Warno mencoba tenang dan menjawab, "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya memastikan keadaan sekolah baik-baik saja." Namun, Pak Sumarno tidak puas dan berkata dengan nada mengancam, "Jangan sampai Bapak tahu bahkan ikut campur masalah kami ya." Kalimat itu membuat Pak Warno sadar bahwa dia mulai mendapat tekanan langsung dari mereka yang terlibat. Di sisi lain, kondisi para guru makin memburuk. Pak Agus mulai kewalahan mengatur pengganti dan mengurusi kesehatan mereka. Beberapa guru bahkan sempat dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat suasana sekolah makin kacau. Murid-murid menjadi bingung dan beberapa mulai takut datang ke sekolah. Pak Warno merasa terbebani. Dia ingin membantu para guru, tapi dia sendiri dalam posisi sulit karena tekanan dari orang tua murid yang tidak puas. Suatu sore, saat ia sedang menyiram tanaman di dekat ruang guru, Pak Warno bertemu Bu Sari, guru matematika yang kondisinya paling parah. Bu Sari berkata dengan suara lemah, "Pak Warno, saya sudah tidak kuat lagi. Setiap malam mimpi buruk terus, badan juga lemas. Kalau begini, bagaimana saya bisa mengajar anak-anak?" Pak Warno mengangguk sambil menyeka keringat di dahinya. "Bu, Pak akan usahakan yang terbaik. Kita harus cari cara agar semuanya bisa pulih." Namun hatinya semakin gelisah. Ia tahu kalau gangguan ini bukan sekadar penyakit biasa. Pak Warno mulai merasa perlu mencari bantuan yang lebih ahli, seperti dukun atau orang pintar yang bisa mengatasi santet ini. Tapi ia juga tahu, kalau melibatkan orang luar tanpa bukti yang kuat bisa memicu masalah baru, terutama karena ada tekanan dari orang tua murid yang sudah mulai curiga. Di tengah semua tekanan itu, Pak Warno terus berusaha tetap tenang dan tidak memperlihatkan ketakutannya di depan orang lain. Ia mulai membuat catatan tentang semua yang ia temui dan alami, berharap suatu saat bisa menemukan cara mengatasi masalah ini secara tuntas. Satu hal yang membuatnya kuat adalah tekad untuk melindungi guru-guru dan murid-murid dari bahaya yang mengancam sekolah mereka. Pak Warno sadar, perjalanannya masih panjang dan penuh risiko. Namun, ia yakin bahwa dengan kesabaran dan keberanian, ia bisa menemukan jalan keluar dan menjaga sekolah tetap aman. Beberapa minggu setelah Pak Warno mulai mencurigai ada santet di sekolah, keadaan malah makin parah. Serangan santet tidak hanya bikin para guru sakit biasa, tapi beberapa sudah sampai pingsan. Beberapa guru terpaksa harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Bahkan Bu Sari yang dulu hanya sering lemas, sekarang sudah tidak bisa masuk kelas selama beberapa hari. Sekolah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak, jadi sepi dan sunyi. Banyak murid yang tidak berani datang karena mereka juga takut dengan kejadian aneh yang beredar di lingkungan sekolah. Para wali murid pun banyak yang menjemput anaknya lebih awal, atau membiarkan mereka belajar dari rumah. Pak Warno merasakan betul suasana yang makin menekan. Ia tahu, kalau tidak segera ada tindakan, situasi bisa makin memburuk dan mungkin sekolah ini harus ditutup sementara. Namun Pak Warno bukan orang yang mudah menyerah. Sejak kecil, ia sudah diajarkan oleh kakeknya tentang ilmu-ilmu warisan keluarga yang bisa dipakai untuk melawan gangguan gaib. Meski ia lebih sering memakai ilmunya untuk menjaga tanaman dan kebun, kali ini ia harus menggunakan ilmu itu untuk melindungi orang-orang di sekolah. Setiap malam, setelah semua orang pulang, Pak Warno mulai berdoa dan melakukan ritual kecil di sudut kebun sekolah. Ia menyiapkan dupa dan beberapa barang pusaka peninggalan keluarganya. Ia berharap dengan ilmu ini bisa mengusir makhluk halus yang mengganggu. Namun, malam itu justru menjadi malam yang berbeda. Saat sedang duduk di dekat pohon beringin tua, Pak Warno tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Angin berhembus kencang dan daun-daun berguguran walau tidak ada angin dari luar. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari balik pepohonan dan mulai mendekatinya. Pak Warno langsung berdiri, memegang sebilah keris kecil yang selalu dibawanya. Bayangan itu makin mendekat dan berubah menjadi sosok menyeramkan dengan wajah menakutkan. Sosok itu tampak seperti makhluk halus yang mengerikan. Matanya merah menyala dan tubuhnya hitam pekat. "Siapa kau? Apa maksudmu mengganggu sekolah ini?" tanya Pak Warno tegas sambil menatap sosok itu. Makhluk itu mengeluarkan suara serak. "Aku pembawa santet yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Tugasku menjaga agar sekolah ini hancur." Pak Warno tak gentar. Ia mulai membaca mantera pelindung sambil memegang kerisnya. Cahaya berwarna putih mulai memancar dari keris tersebut dan membuat makhluk itu terlihat kesakitan. Pertarungan gaib pun terjadi di bawah sinar bulan yang samar. Pak Warno melangkah maju mundur sambil terus membaca mantera dan mengayunkan kerisnya ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut berusaha menyerang balik dengan menerbangkan benda-benda kecil yang tampak seperti jarum dan batu kecil. Pak Warno menghindar dan terus mengeluarkan mantera yang dipelajarinya sejak kecil. Lama-lama makhluk itu tampak lemah dan akhirnya menghilang dengan suara teriakan yang menyeramkan. Setelah makhluk itu hilang, Pak Warno duduk lagi dengan napas yang terengah-engah. Ia tahu, serangan ini bukan satu-satunya yang harus dihadapi, tapi setidaknya ia berhasil menangkal satu serangan. Keesokan harinya, Pak Warno kembali memantau keadaan sekolah. Ia mencoba menyemangati guru-guru dan murid-murid yang masih datang agar tidak takut. Meski begitu, ia sadar tidak bisa melawan sendirian. Ia memutuskan untuk mencari bantuan orang pintar di desa terdekat yang dikenal memiliki kemampuan kuat melawan santet. Ia pun menghubungi Mbah Suryo, seorang dukun tua yang sudah terkenal di kampungnya. Setelah menceritakan kejadian yang menimpa sekolah, Mbah Suryo setuju membantu. Ia berjanji akan datang ke sekolah dan membantu Pak Warno membersihkan sekolah dari gangguan gaib. Hari berikutnya saat Mbah Suryo tiba, Pak Warno menyambut dengan harapan besar. Mereka berdua mulai memeriksa area sekolah, menandai titik-titik yang dianggap ada energi negatif, dan melakukan ritual pembersihan. Selama proses ini, Mbah Suryo menjelaskan bahwa santet yang dikirim tidak hanya mengandalkan mantra saja, tapi juga makhluk halus yang sengaja dipanggil untuk membantu menyerang para guru. Makhluk itu sangat kuat dan sulit diusir kalau tidak ada perlindungan yang benar. Kata Mbah Suryo, Pak Warno pun belajar beberapa teknik pelindung yang diajarkan Mbah Suryo agar bisa menjaga diri dan sekolah lebih baik. Namun, masalah semakin berat. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, serangan santet justru makin menjadi-jadi. Kali ini, bukan hanya guru yang jadi korban, Pak Warno sendiri mulai merasakan gangguan. Saat ia sedang bekerja di kebun, tiba-tiba tubuhnya terasa dingin dan pandangan mulai kabur. Ada bisikan-bisikan aneh yang terdengar di telinganya, mengancam dan membuatnya takut. Pak Warno tahu ini tanda serangan santet mulai menyasar dirinya langsung. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha fokus dan mengingat mantera pelindung yang diajarkan Mbah Suryo.
Ia membaca mantra itu dengan suara pelan, sambil memegang keris kecilnya erat-erat. Gangguan itu perlahan menghilang, tapi Pak Warno tahu ini pertanda bahwa lawannya makin nekat dan berani menyerang lebih dalam. Di tengah kelelahan dan tekanan, Pak Warno tetap teguh. Ia sadar bahwa dirinya menjadi benteng terakhir untuk melindungi sekolah dan orang-orang yang ia sayangi. Ia terus berdoa, berlatih dan siap menghadapi serangan-serangan berikutnya, meski risiko dan bahaya semakin nyata. Malam itu sebelum pulang, Pak Warno duduk di bangku taman dekat ruang guru. Ia menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan sekolah ini hancur oleh santet dan kebencian orang-orang yang tidak terima anaknya tidak naik kelas. Sejak serangan santet makin menjadi-jadi, Pak Warno sudah yakin siapa yang menjadi dalang di balik semua ini. Ia pun mengumpulkan keberanian untuk menghadap orang tua murid yang diduga kuat mengirim santet ke guru-guru sekolah. Orang-orang tua itu sudah lama menunjukkan sikap tidak puas dan sering marah-marah soal hasil kenaikan kelas anak-anak mereka. Suatu sore, setelah jam pulang sekolah, Pak Warno pergi ke rumah salah satu orang tua murid yang dicurigainya, Pak Jaya. Rumahnya tidak jauh dari sekolah, di sebuah gang kecil yang sepi. Saat sampai, Pak Warno melihat beberapa orang tua murid lain juga berkumpul di sana. Wajah mereka tampak tegang dan serius. Pak Warno menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Pak Jaya membuka pintu dengan wajah curiga. "Ada apa, Pak Warno? Kok datang ke sini sendirian?" tanya Pak Jaya dengan nada dingin. "Aku ingin bicara serius soal apa yang terjadi di sekolah. Aku tahu kalian tidak senang dengan keputusan kenaikan kelas," jawab Pak Warno lugas. Pak Jaya mempersilakan Pak Warno masuk ke ruang tamu. Di dalam, ada 5 orang tua murid lain yang juga ikut duduk. Semua menatap Pak Warno dengan ekspresi waspada. Pak Warno langsung memulai pembicaraan. "Aku tahu kalian kecewa dan sakit hati karena anak-anak kalian tidak naik kelas. Tapi aku juga mau bilang kalau cara kalian menyelesaikan masalah ini salah." Salah satu dari mereka, Bu Lina, menjawab dengan nada keras yang salah. "Kalau kalian guru di sekolah ini, mungkin kalian juga tidak tahu bagaimana susahnya kami mengurus anak-anak. Kami sudah berusaha tapi tetap saja anak kami gagal." Pak Warno mencoba tenang. "Aku mengerti perasaan kalian, tapi pakai santet dan gangguan gaib itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru malah membuat semuanya makin parah." Suasana jadi tegang. Pak Jaya berdiri dan mendekat, matanya menatap tajam. "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya melihat anak sendiri terpuruk, Pak Warno. Kami merasa dipermainkan, tidak dihargai. Sekolah seolah tidak peduli." Pak Warno mengangguk. "Aku juga tidak ingin guru-guru kita sakit dan sekolah jadi rusak. Aku datang ke sini bukan untuk memusuhi kalian, tapi untuk mengajak kita cari jalan keluar yang baik." Bu Lina menyahut, "Kalau kalian memang peduli, buktikan dengan membuktikan anak-anak kami bisa naik kelas. Jangan hanya bilang sabar atau berdoa." Pak Warno menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Sebenarnya aku mau tawarkan solusi. Aku bisa bantu mengadakan kelas tambahan untuk anak-anak yang belum naik kelas. Kita buat jadwal belajar ekstra setelah sekolah. Jadi mereka punya kesempatan untuk memperbaiki nilai dan siap naik kelas tahun depan." Mendengar itu, suasana sedikit berubah, tapi Bu Lina masih ragu. "Kalau benar begitu, kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Kami sudah merasa diabaikan." Pak Warno menunduk. "Maaf kalau selama ini komunikasi kami kurang baik. Aku juga baru tahu kalau ada yang sampai-sampai pakai cara mistis. Aku harap kita bisa mulai dari sini, dengan saling percaya." Tiba-tiba Pak Jaya menyela, "Tapi bagaimana dengan guru-guru yang sudah sakit? Apa kalian punya cara untuk menghentikan santet itu?" Pak Warno mengangguk. "Aku dan Mbah Suryo sedang berusaha menangkal dan membersihkan sekolah dari gangguan itu. Tapi aku juga butuh kerja sama kalian supaya tidak ada lagi santet atau ritual semacam itu." Bu Lina terlihat mulai menangis. "Maaf Pak Warno, kami terlalu panik dan putus asa. Kami hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak kami." Pak Warno meletakkan tangannya di bahu Bu Lina. "Aku mengerti. Tapi percayalah, santet dan dendam tidak akan membawa hasil baik. Mari kita bersama-sama mencari solusi yang benar."
Namun suasana kembali memanas ketika Pak Darto, salah satu orang tua murid yang duduk di pojok, tiba-tiba berdiri. Aku tidak percaya begitu saja. Kalau kalian tidak hentikan guru-guru yang galak, kami akan terus berbuat apapun demi anak kami. Pak Warno menatap tajam dan menjawab, kalau kalian terus pakai cara seperti itu, bukan hanya sekolah yang rusak, tapi anak-anak kalian juga akan rugi. Aku harap kalian pikirkan baik-baik. Mendengar itu, Pak Darto mengancam, kau pikir kami takut? Jangan kira kami tidak bisa balas. Suasana tegang sekali. Pak Warno tahu kalau konfrontasi ini tidak mudah dan mungkin berbahaya. Namun ia tetap berdiri tegak. Aku tidak di sini untuk bertengkar. Aku di sini untuk melindungi sekolah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau kalian masih terus mengganggu dengan santet, aku tidak akan tinggal diam, kata Pak Warno dengan suara tegas. Sejenak hening menyelimuti ruangan. Beberapa orang tua terlihat ragu dan gelisah. Pak Warno lalu menambahkan, aku tahu kalian marah dan kecewa. Tapi kita bisa atasi masalah ini tanpa harus pakai cara jahat. Aku minta kalian hentikan santet itu sekarang juga. Akhirnya Pak Jaya menarik napas panjang. Baiklah Pak Warno, kami akan hentikan semua ini. Tapi kami minta sekali lagi agar sekolah lebih perhatian pada anak-anak kami. Pak Warno mengangguk lega. Itu janji yang bagus. Aku juga akan pastikan guru-guru kami lebih sabar dan peduli. Mari kita buat sekolah ini tempat yang nyaman untuk semua. Setelah itu pembicaraan mulai beralih ke cara-cara memperbaiki suasana di sekolah dan mencari solusi terbaik untuk anak-anak. Meskipun masih ada ketegangan tersisa, Pak Warno merasa sedikit lega karena akhirnya bisa bicara langsung dengan pelaku dan mereka bersedia menghentikan santet. Saat keluar dari rumah Pak Jaya, Pak Warno sadar perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk memastikan sekolah kembali aman dan guru-guru pulih. Tapi hari itu, setidaknya ia sudah melangkah satu langkah besar untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menghantui sekolahnya. Hari sudah mulai gelap saat Pak Warno bersiap di halaman sekolah. Udara sore itu terasa berat, tapi ia tidak boleh ragu. Setelah bicara dengan para orang tua murid dan mendapatkan kesepakatan mereka untuk menghentikan santet, Pak Warno tahu ini saatnya melakukan ritual sakral untuk membersihkan sekolah dari pengaruh hitam yang selama ini mengganggu. Beberapa guru yang sudah mulai sadar dan percaya dengan apa yang terjadi juga ikut membantu. Ibu Sari dan Pak Hasan, dua guru yang kondisinya membaik sedikit, ikut menyiapkan perlengkapan untuk ritual. Bahkan beberapa murid yang sudah dekat dengan Pak Warno juga diminta untuk ikut, terutama yang berani dan bisa dipercaya. Pak Warno mengeluarkan benda-benda warisan leluhurnya, seperti keris kecil, bunga lawang, air kembang, dan dupa wangi yang sudah disiapkan khusus. Semua itu disusun di atas kain putih di tengah halaman, tepat di bawah pohon besar yang biasanya menjadi tempatnya bekerja merawat tanaman. Ritual ini bukan main-main, kata Pak Warno serius sambil menyalakan dupa. Kita harus fokus dan ikhlas. Ini bukan cuma buat kita, tapi untuk keselamatan semua orang di sekolah ini. Ibu Sari mengangguk, kami siap membantu, Pak. Saat semua sudah siap, Pak Warno mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh kakeknya dulu. Suaranya tegas dan tenang, mengalun di antara suara angin yang berhembus pelan. Perlahan-lahan aroma dupa mulai memenuhi udara, dan cahaya dari lilin kecil yang dinyalakan berkelap-kelip menerangi halaman yang mulai remang. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka berubah menjadi dingin sekali. Daun-daun berguguran tanpa angin, dan bayangan-bayangan aneh mulai menari di antara pepohonan. Pak Warno tahu ini tanda makhluk gaib sedang muncul untuk melawan. Jangan takut, serunya sambil terus membaca mantra. Kita harus kuat dan jangan berhenti. Ibu Sari dan Pak Hasan ikut mengucapkan doa dan mantra penolak dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Para murid yang ikut berdiri di belakang mereka saling menggenggam tangan agar tetap tenang. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Wajahnya samar, tapi aura jahatnya sangat terasa. Makhluk itu mengeluarkan suara mendengkur yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Warno tidak mundur. Ia mengayunkan keris kecilnya ke udara sambil mengucap mantra lebih keras. Pergi, kembalilah ke tempatmu.
Makhluk itu menggeram dan menyerang dengan cepat, tapi Pak Warno sigap menghindar. Ia menggoreskan kerisnya ke tanah, dan dari goresan itu muncul cahaya putih yang membakar gelap di sekitarnya. Pertarungan spiritual itu berlangsung cukup lama. Makhluk itu mencoba menyerang para guru dan murid yang ikut, tapi Pak Warno terus melindungi mereka dengan mantra dan doa. Ibu Sari sempat terpeleset karena kaget melihat makhluk itu, tapi Pak Hasan segera membantu. Murid-murid yang awalnya ketakutan mulai berani kembali setelah melihat Pak Warno tetap berdiri kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, makhluk hitam itu akhirnya menghilang tertiup angin yang berubah hangat lagi. Suasana yang sempat tegang berubah menjadi tenang. Pak Warno menghela napas panjang. Kita berhasil, tapi ini belum selesai. Masih ada yang harus kita jaga. Ibu Sari mendekat. Pak Warno, terima kasih. Kami mulai percaya kalau selama ini ada sesuatu yang salah di sekolah ini. Pak Hasan menambahkan, semoga dengan ritual ini guru-guru bisa cepat pulih dan suasana sekolah jadi normal lagi. Pak Warno tersenyum tipis, semua berkat kerja sama kita. Tapi aku juga minta kalian jangan sampai ada lagi yang melakukan hal-hal berbahaya seperti santet. Murid-murid yang ikut juga merasa lega dan bersemangat. Mereka berjanji akan menjaga sekolah dan tidak akan membiarkan hal buruk terjadi lagi. Pak Warno pun memimpin doa penutup, memohon agar sekolah selalu terlindungi dan diberkahi. Setelah itu mereka semua saling berpelukan dan berterima kasih atas kekuatan dan keberanian yang muncul dari bersama-sama. Malam itu setelah ritual selesai, suasana di sekolah benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara aneh atau ketakutan yang menguasai. Sekolah kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Meski begitu, Pak Warno tahu ancaman tidak hilang begitu saja. Ia harus tetap waspada, menjaga agar tidak ada yang mencoba mengganggu lagi. Namun hari itu ia bisa tersenyum lega karena sudah berhasil melindungi tempat yang ia cintai dengan segenap tenaga dan hati. Hari-hari di sekolah mulai terasa lebih ringan. Setelah ritual yang dipimpin Pak Warno, guru-guru yang sempat jatuh sakit perlahan pulih dan bisa kembali mengajar dengan semangat. Ibu Sari yang sempat lemas kini sudah bisa berdiri tegak di depan kelas. Pak Hasan juga tidak lagi terlihat lesu dan sering bercanda dengan murid-muridnya. Suasana sekolah yang dulu penuh ketakutan berubah menjadi ramai dan ceria seperti biasanya. Pak Warno, yang selama ini hanya dianggap tukang kebun biasa, kini mulai mendapat pandangan baru dari semua orang. Guru-guru mulai menghargai dia lebih dari sekadar petugas kebersihan dan perawat tanaman. Mereka tahu bahwa tanpa Pak Warno, keadaan sekolah mungkin tidak akan pernah membaik. Bahkan kepala sekolah pun secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Pak Warno di depan rapat guru. Di antara para orang tua murid, suasana juga mulai berubah. Beberapa dari mereka yang dulu sangat marah dan sakit hati karena anaknya tidak naik kelas sekarang datang ke sekolah untuk meminta maaf. Mereka sadar bahwa kemarahan dan dendam mereka tidak menyelesaikan masalah, malah membuat keadaan semakin buruk. Suatu sore, saat Pak Warno sedang menyiram tanaman di taman sekolah, Ibu Lina, salah satu orang tua murid yang dulu paling keras menuntut, menghampirinya. Pak Warno, saya ingin minta maaf atas apa yang sudah saya lakukan. Saya terlalu emosional dan tidak berpikir panjang, ucap Ibu Lina dengan wajah menyesal. Pak Warno tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa Bu Lina. Yang penting sekarang kita bisa sama-sama menjaga sekolah ini, supaya jadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Ibu Lina mengangguk. Terima kasih Pak, saya juga berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Begitu pula dengan orang tua murid lain yang mulai lebih sabar dan mendukung guru-guru. Mereka berusaha untuk berdiskusi dengan baik jika ada masalah, dan tidak terburu-buru mengambil tindakan negatif. Pak Warno merasa lega melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa menjaga kedamaian bukan hanya soal mengusir gangguan gaib, tapi juga membangun hubungan baik antar warga sekolah. Di sisi lain, murid-murid pun mulai kembali fokus belajar. Mereka tidak lagi takut ke sekolah dan malah merasa lebih dekat dengan guru dan Pak Warno. Beberapa murid bahkan ikut membantu Pak Warno merawat tanaman di halaman, mengikuti jejak ketulusan dan kerja kerasnya. Suatu hari saat jam istirahat, beberapa murid menghampiri Pak Warno sambil membawa alat kebun kecil. Pak Warno,
Kami mau belajar merawat tanaman seperti Pak Warno, kata salah satu murid. Pak Warno tertawa kecil. Bagus, ayo ikut. Merawat tanaman juga butuh kesabaran dan perhatian. Sama seperti belajar di sekolah. Hari-hari berlalu dengan lebih damai. Kepala sekolah mengadakan pertemuan khusus untuk membahas bagaimana menjaga suasana positif di sekolah dan memastikan tidak ada lagi masalah seperti sebelumnya. Mereka membuat aturan baru yang mengedepankan komunikasi terbuka antara guru, murid, dan orang tua. Pak Warno juga sering diminta ikut serta dalam pertemuan itu sebagai penasihat. Ia merasa bangga sekaligus bertanggung jawab. Dari seorang tukang kebun yang dulu sering diabaikan, kini dia menjadi sosok yang dipercaya dan dihormati. Suatu malam saat Pak Warno pulang ke rumah, ia merenung. Semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir mengajarinya banyak hal. Bahwa masalah besar bisa muncul dari hal kecil seperti kekecewaan dan salah paham. Tapi kalau dihadapi bersama dengan hati terbuka, semuanya bisa diselesaikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan terus menjaga sekolah ini, bukan hanya dengan ilmu dan tenaga, tapi juga dengan kasih sayang dan kesabaran. Ketika matahari terbit, keesokan harinya sekolah SD itu sudah kembali hidup dengan tawa dan canda. Pak Warno menyiram bunga-bunga di depan kelas, sambil tersenyum melihat anak-anak bermain dan belajar dengan riang. Kedamaian memang sudah kembali, tapi Pak Warno tahu, menjaga kedamaian itu butuh usaha terus-menerus. Ia siap menghadapi apapun demi masa depan anak-anak dan guru-guru di sekolah yang ia cintai.